Kita akan memasuki renungan embun pagi dengan judul Para Penyanyi. Ya, dan untuk lektor bersiap-siap untuk Ibu Nerliana di 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 31. 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 31 dan Ibu Sarma Efesus 5 ayat 1 sampai 33. Efesus 5 ayat 1 sampai 33. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Ibu Santi di-unmute. Ibu Santi. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami perlu Engkau Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar pagi hari ini dapat membentuk kami menjadi manusia baru, Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Fauzan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat untuk cakap mengajari kami, Tuhan Yesus. Memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, di embun pagi ini. Semuanya dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Santi. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Salam Bu. Ya. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Azarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica, 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja. Menurut janji Allah, untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya.
dan anak-anaknya 12 orang. Undian ketiga pada Zakur, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azareel, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hazabia, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Zubael, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matica, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya ada 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Maaziot, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Ezer, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya 12 orang. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pastor Paul. Ya, ada yang co-host bantu punya saya di spotlight. Ya, sudah Pastor. Sudah ya, kok nggak bisa nih. Nggak mau nih biasanya. Udah spotlight padahal ya. Sudah Pastor. Bukan. Oh ya sudah ya, thank you. Oke. Ya, ada yang sudah ya. Terlihat ya, Bu ya. Iya, luar biasa. Ini saya lagi tadi baru ketemu dengan ini ya salah satu tim apa namanya yang menjadi donaturnya Damaris ya saudara ya. Karena beliau masalahnya minta dirahasiakan namanya, jadi saya susah ya kalau memperkenalkan.
salah satu donatur yang luar biasa ya saudara ya, yang kasih kursi roda itu ya, setiap hari bagi-bagi kursi roda. Nah, jadi saya tadi kebetulan beliau sama anaknya ada bisnis ya di Belgia, saudara ya. Jadi sengaja belok ke sini, besok mau balik lagi ke Antwerp. Jadi saya temuin, saudara ya. Ya luar biasa tentang para penyanyi, saudara ya. Para penyanyi dulu kita pernah membahas masalah ini. Ya, nah saya cerita tentang dapurmu, ya dapur di rumahmu itu adalah sebuah nyanyian bagi keluargamu. Ya, makanya ibu-ibu jangan malas masak, ya. Karena dapur itu adalah sebuah nyanyian ya, bunyi wajan, panci, lontang-lontang, piring. Apakah nyanyian itu nyanyian duka atau nyanyian yang penuh dengan sukacita? Kalau piring dibantingin semua, melayang-layang semua, itu nyanyian yang penuh dengan nyanyian duka, saudara. Tapi dapur yang masak, yang senantiasa ya, masak itu enggak perlu yang hebat-hebat, yang udah heboh, saudara ya. Orang makan cuma sayur asem saja, itu sudah hebat kalau dengan cinta, saudara ya. Nah, dulu kita sampai situ ya. Nah, kita mau lanjutkan lagi, saudara. Ini ada lanjutannya lagi, saudara ya, tentang para penyanyi. Saudara tahu dari perjanjian lama ya, dari Musa menyanyi, sampai Rasul Paulus menyanyi, Yesus juga menyanyi, Daud juga menyanyi. Orang Yahudi itu suka menyanyi. Ya, orang Islam nggak suka menyanyi. Tapi orang Yahudi dan orang Kristen suka menyanyi, saudara. Sampai hari ini orang-orang Yudaisme itu suka menyanyi. Ya, rabai saya itu malah penyanyi malah ini ya, malah pemain piano klasik luar biasa, saudara ya, namanya Josie Kayes. Itu pemain kemarin waktu kita pergi ke ini ya, ke desa Kabalah. Satu desa itu orang itu penganut Kabalah semua, saudara ya. Nah, itu di ujung ini ya, kita field tripnya si ini rabainya ini, si Profesor Yosi ini, dia nyanyi main piano itu ya, main piano Bach, saudara ya. Ngeri sekali, saudara, jago benar, saudara ya. Mainnya itu main piano klasik ya. Nah, saudara, di dalam gerakan Hasidik ya, gerakan Hasidik adalah salah satu yang mirip ini ya, mirip gereja karismatik. Mereka juga menyampaikannya dengan nyanyian. Ya, ada beberapa yang terkenal ya, saudara ya. Mereka ada lagu-lagu Yahudi yang sangat luar biasa, saudara ya. Itu mereka semua suka menyanyi, saudara. Nah, menurut mereka nyanyian itu adalah bahasa surgawi, ya. Nyanyi itu, lagu itu adalah bahasa surgawi menurut mereka. Ini saya lagi cerita kepercayaan ya, bukan bagaimana ini, tapi kepercayaan orang Yahudi. Lagu adalah bahasa surgawi. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan ya, katakan satu-satu dengan kidung pujian. Kayak saya bayangin kayak orang operet, saudara ya. Orang lagi operet. Operet tau ya, opera kecil namanya operet. Ya, mereka nyanyi sandiwara tapi sambil nyanyi. Nah, itu saudara yang ngomong cuman ngomong aku mau pergi ke dapur, mau masak udang, dinyanyiin, saudara ya. Itu kan lucu, saudara ya. Perutnya mules, baru diare dinyanyiin. Masa kan ya nggak segitunya kali ya. Cuman intinya lagu itu adalah sebuah bahasa. Dari lagu itu kita tahu. Nah, orang Kristen, orang Yahudi suka menyanyi. Karena itu, lagu itu adalah bahasa surga, saudara. Alam semesta ini penuh dengan nyanyian, saudara ya. Anda mau dengar tiap hari suara kereta, suara pesawat, wih, apa tiap hari dengar suara burung, saudara? Yang ya, setiap hari dengar burung berkicau, nanti ada burung gagak, ada yang bersiul, ada yang suara gesekan angin, dedaunan, ada suara gemercik air. Itu semua adalah nyanyian alam semesta ini. Jadi alam semesta ini bernyanyi. Ya. Makanya waktu iblis itu jatuh,
ke bumi, dijatuhkan ke Seol, semua lagu-lagu itu menjadi suram, saudara ya. Jadi apa? Suara-suara yang mengerikan. Desau air bah, gunung meletus, saudara, gemuruh gempa. Jadi lagu yang indah itu tiba-tiba menjadi kengerian. Itu nyanyian, saudara ya. Itulah nyanyian-nyanyian yang disajikan di dalam dosa. Nyanyian-nyanyian disajikan di dalam kengerian. Saya nggak lagi cerita benar-benar orang nyanyi do re mi fa sol, bukan, saudara ya. Karena apapun yang Alkitab cerita adalah tentang makna kehidupan, ya. Walaupun memang ada solemisasi yang memang pengantar kedukaan, pengantar lagu sukacita dan sebagaimana. Ya, tetapi yang saya ceritakan adalah jiwa di dalam hidup kita, jiwa ini, saudara, penuh dengan nyanyian. Itu adalah bahasa surgawi. Saya bukan, baik lagi ya, saya nggak lagi cerita orang penyanyi artis-artis, bukan, enggak ya, bukan. Tapi saya lagi cerita jiwamu yang menyanyi. Ya, bagaimana jiwamu itu menyanyikan sebuah lagu. Karena kalau dalam ilmu ini ya, dalam ilmu pemetaan genetik, tubuh kita ini ternyata ada do re mi fa solnya, saudara ya. Ya, jadi tubuh kita ini sebenarnya bernyanyi, saudara. Tubuh kita ini memancarkan sebuah lagu, ada do re mi fa solnya. Tetapi apakah lagu itu lagu yang duka cita, lagu yang kengerian, atau lagu yang sedih, atau lagu sukacita, saudara? Bagaimana kita mengaturnya? Bagaimana kita menyusun, mengkompos, ya, jadi komposer lagu? Ya dari jiwamu yang dimerdekakan itu. Dari jiwamu yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Ada nyanyian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh, itu bukan sekedar retorika, saudara. Anda nyanyi, oh, enggak sekedar itu, saudara ya. Jiwa yang memuji Tuhan, jiwa yang bernyanyi bagi Tuhan. Karena di kerajaan surga itu bukan seks, saudara. Bukan bidadari. Kerajaan surga itu penuh dengan nyanyian. Apakah nyanyian do re mi fa sol? Bukan, saudara. Tapi bagaimana jiwa kita yang berkemenangan mengucap syukur. Wah, ini dia, saudara. Masalahnya jiwamu tidak berkemenangan. Apalagi ada pengucapan syukur. Apakah menang itu berarti Anda nggak sakit lagi? Oh, bukan. Menang itu adalah ketika Anda sakit, tapi Anda bersuka cita. Menang itu adalah ketika Anda kolaps, tapi Anda bisa bersuka cita mengucap syukur sama Tuhan. Menang itu adalah bahkan ketika di dalam suasana yang buruk dalam hidupmu, tetapi kamu bisa memuji Tuhan, bisa mensyukuri. Itulah nyanyian dalam jiwamu, saudara. Itulah nyanyian dalam jiwa. Sekalipun difitnah, sekalipun mengalami hal yang buruk, itulah nyanyian di dalam jiwa. Itu yang dalam gerakan Hasidic movement-nya orang Yudaisme juga ya. Itulah nyanyian jiwamu, saudara. Makanya di dalam Wahyu ada nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, itu ya. Wahyu berapa? 12 ya, Ma? Wahyu 12 kalau nggak salah ya. Nyanyian kemenangan itu ya. Ada nyanyian kemenangan. Apakah mereka nyanyi dung-dung bret? Bukan, saudara. Nggak kayak orang lagi lebaran, dung-dung bret, saudara ya. Oh, takbir kemenangan. Padahal mereka lagi takbir kemenangan, mereka sudah dikalahkan oleh iblis. Iya kan? Tetapi yang dimaksud di dalam nyanyian kemenangan itu, saudara, adalah ketika Anda hidupmu dalam tekanan, tetapi ada sukacita. Karena nyanyian itu membawa sukacita. Ya. Lagu-lagu itu membawa sukacita. Saya tidak mengatakan Anda harus bisa nyanyi, harus jadi artis, atau harus belajar seniman. Enggak, saudara. Jiwamu yang bernyanyi. Karena di kerajaan surga itu jiwamu yang menyanyi, saudara. Dari mana nyanyian itu? Karena hidupnya penuh dengan kemenangan. Nah, makanya, saudara, dari mana kita bisa setting supaya jiwa kita penuh kemenangan. Dan kemudian kita menyanyi, lalu nyanyian ini dikatakan di dalam Mazmur 22, bahwa Tuhan
bertahta di atas pujian umatnya, di atas lagu, saudara. Ya, ketika orang Islam menghancurkan semua alat musik dan mereka tidak suka musik, mengapa, saudara? Karena mereka memang mau rusak jiwanya manusia. Ya, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, dua saksi Allah ini, mereka menyanyikan lagu surga. Dari mana lagu surganya itu? Karena mereka mengerti. Mereka bermazmur. Nah, saudara, para penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan, kitalah. Ketika Anda bernyanyi, memuji Tuhan, ya, dalam sebuah nada, dan akhirnya lagu itu menjadi satu dalam hidupmu. Itulah nyanyian kemenangan, saudara. Itulah nyanyian sorak-sorai kemenangan. Kita berkata-kata dalam mazmur, kidung pujian, bukan berkata-kata di dalam caci maki, saudara. Bukan berkata-kata sindir-sindiran. Bukan berkata-kata di dalam hal yang kurang baik. Tapi satu sama lain kita anak-anak Tuhan, saudara seiman. Kita bernyanyi dalam kidung pujian. Mengapa kita bisa saling bernyanyi dalam bermazmur dalam kidung pujian? Kita menyampaikan, ya, jiwa kita menyampaikan pujian. Mungkin ada suara yang bilang, nggak perlu nyanyi beneran. Kalau mau nyanyi juga bagus. Tetapi jiwamu itu bernyanyi. Mengapa? Mengapa jiwa itu bisa bernyanyi? Karena ada harmoni. Karena jiwamu itu harmonik. Jiwamu itu harmonis. Apa maksudnya jiwanya itu harmonis? Karena jiwa itu sudah didamaikan. Didamaikan dengan apa? Didamaikan oleh Yesus. Makanya orang yang sulit menyanyi, baik menyanyi beneran maupun hidupnya itu tidak menghasilkan nyanyian pujian. Karena belum harmonis, saudara. Belum sejalan dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu, Paulus berkata-katalah seorang dengan yang lain dengan nyanyian pujian. Lihat, itu adalah sebuah, di Efesus 5 ini adalah sebuah kisah hubungan suami istri. Ketika itu adalah cerita keluarga, saudara. Ketika keluarga itu sudah kehilangan nyanyian dan pujian, hati-hati, saudara. Nyanyian pujian secara fisik, dan maupun mereka tidak bisa nyanyi satu sama lain. Menyanyi itu kan senang, nyambung, disambungkan dengan sebuah lagu, dengan sebuah nada, saudara. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkannya itu? Dengan hati yang bersih, dengan apa, saudara? Memang ada cikal bakal. Haleluya. Ada cikal bakal memang kita meninggikan Tuhan. Halel Yehuwa. Tapi bukan memuji diri sendiri. Bukan mengagumi diri sendiri. Beda banget ya, saudara ya. Beda banget. Dari mana kita bisa tetap bernyanyi bagi Tuhan? Tubuh. Pujilah hai jiwaku dengan segenap hatiku. Puji namanya. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Karena ada kemenangan. Bagaimana kita bisa menang? Apakah menang karena Anda taruh habis-habisan? Bukan. Karena Anda menyerahkan hidupmu. Taat setaat-taatnya habis-habisan. Ya, maka Tuhan kemudian memberikan kemenangan. Di dalam pencobaan Anda taat. Di dalam aniaya taat. Di dalam tantangan Anda taat. Karena taat, maka Tuhan ada kemenangan. Tuhan berikan kemenangan. Karena ada kemenangan, maka ada nyanyian. Itu yang disebut dengan nyanyian kemenangan dalam hidupmu, saudara. Nah, apa tandanya hidupmu dengan nyanyian kemenangan? Orang yang bernyanyi nggak ada marah-marah, saudara. Orang kalau marah-marah nggak bisa nyanyi. Orang nyanyi ya nyanyi, saudara ya. Maka ada sukacita dalam hidupmu. Ya, Anda akan melihat harmonis, saudara. Dengan orang-orang Anda bisa mulai harmoni, dengan keluargamu terutama. Kalau dengan orang-orang kita sulit ya. Tapi kalau dengan suami atau istri, dengan anak-anakmu bisa harmoni. Di situ ada harmonis. Itulah kemudian harmoni itu menjadi sebuah nyanyian. Ada kekompakan, bukan kesamaan, bukan. Karena kalau
nadanya cuma do 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 do. Itu kayak alarm, saudara ya. Itu bukan orang nyanyi. Karena ada perbedaan do mi sol mi do. Karena ada harmonisasi, saudara. Ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan itu tidak membuat Anda saling membenci, tapi perbedaan itu membuat kita, oh oke, kita saling melengkapi. Nah, orang Trinitas, orang Oneness, orang mana lagi, bukan saling membenci. Nah, masalahnya orang kemudian saling membenci. Itu namanya Anda kudu sama kayak orang Islam. Nadanya sama kan? No 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 no. Do mi sol mi no 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 no. Nadanya sama terus, saudara. Coba Anda dengar semua lagu-lagunya mereka sama semua. Beda ya, orang Yahudi, orang Kristen. Setiap hari punya nada yang baru. Ada nada-nada baru, rangkaian-rangkaian nada-nada baru. Luar biasa, saudara ya. Itulah ciri khasnya ada harmonisasi dalam kehidupan. Bisa hidup bersama walaupun berbeda. Anda kalau mau sama semua nggak bisa nyanyi, saudara. Tidak ada lagu kidung puja yang do 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 do, itu alarm, saudara ya. Itu alarm kalau lagi tat 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 tat, itu alarm, saudara, tanda bahaya. Tapi yang namanya nyanyian adalah harmonisasi dari perbedaan. Jadi kalau hidupmu berbeda dan Anda bisa menerima satu sama lain, melengkapi satu sama lain, itulah nyanyian surgawi suami istri. Makanya tadi ya didahului hubungan suami istri, rahasia suami istri dengan apa? Dengan harmonisasi. Berkata-katalah satu sama lain dengan nyanyian dan kidung pujian. Anggap dalam hubungan sehari-hari Anda sedang bernyanyi. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Biar hidup kita selalu penuh dengan nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.